Nah, saya akan perkenalkan dulu pembicara yang kita tunggu-tunggu di pembicara terakhir pada siang hari pembicara ini. Kita bentar lagi adalah Profesor Dr. Iris Rengganis, SPD KAI. Beliau dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, lulus kedokterannya tahun 1983, kemudian internis dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Trisakti saya ya, tahun 1983, kemudian dari internisnya di Fakultas Kedokteran UI juga tahun 1994, konsultan alergi imunologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2000, PhD di IPB tahun 2009, dan profesor di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2019 ya. Masih banyak lagi informasi di bawahnya, teman-teman bisa lihat ya. Karir beliau juga luar biasa dan saat ini sibuknya luar biasa ya, terutama dalam masa COVID ini, dan beliau salah satu pakar autoimun juga di Indonesia. Ya, baik. Nah, terima kasih Dr. Edi. Saya sedikit merubah judul ya supaya lebih ini mengenai autoimun dan vitamin D. Ya, jadi itu yang saya rubah sedikit judulnya ya. Karena autoimun saya kira Dr. Steven sudah banyak menjelaskan. Jadi saya sekarang khusus ke vitamin D-nya. Karena vitamin D itu ternyata sangat penting sekali untuk penyakit autoimun. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa vitamin adalah suatu zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh ya dalam jumlah kecil ya yang memiliki manfaatnya luas dan untuk kesehatan. Nah, vitamin itu diperlukan setiap hari terutama dari asupan makanan ya. Jadi kelebihan vitamin pada umumnya akan dikeluarkan oleh tubuh sehingga risiko kelebihan vitamin itu jarang ditemukan ya. Kita lihat di sini banyak macam vitamin. Tetapi vitamin apa sih yang perlu untuk orang autoimun? Orang bilangnya vitamin C, vitamin A. Ya, kita akan lihat. Sebetulnya untuk orang autoimun yang sangat berperan ada vitamin D. Ya, vitamin D itu vitamin yang larut dalam lemak, ya, dan dia berperan dalam fungsi tubuh banyak sekali. Dulu orang hanya mikir vitamin D itu untuk tulang, ya, tetapi sekarang vitamin D justru itu untuk imun sistem, termasuk penyakit autoimun. Kita lihat vitamin D itu paling banyak kalau kita bisa ambil dari matahari. Itu yang paling bagus ya, dari matahari. Kapan kita boleh berjemur? Nanti kita jelaskan. Ya, kemudian dia akan diproses di liver dan di ginjal. Dari ginjal akan menghasilkan vitamin D yang aktif. Ya, vitamin D yang aktif inilah yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Ya, jadi vitamin D itu ada yang sudah aktif, ada yang belum aktif ya. Tetapi semuanya memang digunakan untuk kepentingan tubuh. Nah, kita lihat gambar ini banyak sekali ya. Ini vitamin D yang aktif di sini ya, dia untuk mempengaruhi semua fungsi tubuh ya. Ini ada pankreas untuk penyakit diabetes, untuk kelainan usus, tulang kita udah tahu ya, jantung, tiroid, paratiroid ya. Kemudian usus besar, makrofag ya, makrofag itu adalah sistem imun ya. Nah, jadi kalau kita lihat peranan vitamin D ini sangat penting, apalagi untuk penyakit autoimun. Jadi semua penyakit itu dasarnya kalau kekurangan vitamin D dia bisa mencetuskan penyakit dasarnya. Ya, setiap orang itu ada penyakit bakat, tapi tidak selalu muncul. Ya, dan kalau autoimun itu munculnya juga perlahan-lahan. Ya, tidak sekaligus. Bahkan pada awalnya kita tidak mengenal dia penyakit autoimun. Karena hanya nyeri sendi, orang mikir, wah saya memang capek, saya pulang malam. Rambut rontok ya wajar lah, gitu ya, masih rontok. Tapi kalau rontoknya banyak, kita baru mikir, kok rontok saya jadi banyak rambutnya ya. Kemudian sariawan, hilang timbul, misalnya itu kan pada lupus seringkali ada sariawan ya. Kemudian kadang-kadang pada beberapa penyakit autoimun dia cepat lupa, ya kayak orang ngeblank istilahnya. Kayak dia baru naruh kunci di sini, kan taruh di mana ya, dia balik lagi nyari ya. Kayak begitu ya. Jadi bisa kayak kita bilang brain fog ya. Jadi kayak ngeblank. Orang kalau pasien bilang saya ngeblank banget ya. Nah, nggak tahu saya taruh mana tuh. Sebenarnya begitu pasien. Nah, sekarang kalau kita lihat vitamin D dengan imun sistem itu sangat berhubungan. Ya, jadi kalau kita bicara vitamin D,
itu betul-betul bahwa dia fungsinya selain untuk tulang dan gigi, tapi dia juga untuk sistem pertahanan tubuh. Di mana dia bekerja? Ya, jadi sebetulnya dia memicu, dia meningkatkan fungsi imun sistem. Ya, disitulah dia bekerja mempengaruhi berbagai macam sel. Ini nggak usah dilihat, bingung ya gambarnya ya. Tapi saya ingin memperlihatkan bahwa ini berbagai macam sel-sel di dalam tubuh kita yang ini vitamin D yang kuning. Dipengaruhi oleh vitamin D. Ya, jadi kalau vitamin D-nya kurang, sel-sel ini akan tidak bisa bekerja dengan baik. Karena sel-sel ini semuanya butuh vitamin D supaya dia bisa bekerja dengan baik. Nah, vitamin D itu ternyata ada yang kita sebut reseptor. Reseptor adalah tempat menempelnya vitamin D. Ya, jadi dari atas ke bawah ya, dari otak sampai semua sistem imun tubuh kita itu membutuhkan vitamin D. Karena dia punya reseptor untuk vitamin D. Ini yang luar biasa. Ya, jadi saya baru makin pikir luar biasa ya, bahwa vitamin D itu ternyata bisa mengalahkan vitamin C, bisa mengalahkan vitamin-vitamin yang lain. Jadi kalau untuk autoimun atau sistem imun, primadonanya adalah vitamin D. Ya, vitamin D rendah itu bisa mencetuskan penyakit autoimunnya ke kambuh. Atau yang tadinya belum muncul jadi muncul. Ya, tetapi orang autoimun seperti lupus halnya itu tidak boleh kena matahari. Karena dengan adanya matahari dia akan kambuh lupusnya. Ya, tapi ada juga autoimun yang boleh justru harus kena matahari seperti rheumatoid arthritis, RA. Dia justru harus kena matahari. Ya, jadi kita harus tahu penyakit autoimun mana yang boleh kena matahari, penyakit autoimun mana yang tidak boleh kena matahari. Ini tidak bisa disamaratakan. Nah, ini kita lihat di sini, saya masih hanya gambar-gambar seperti ini hanya untuk memperlihatkan vitamin D itu justru akan menimbulkan kekuatan daripada imun sistem, ya, kekuatan daripada imun sistem, ya. Jadi dia betul-betul mempengaruhi. Ini memang bahasa kedokteran ya, tetapi di sini kita lihat bahwa semua sel dipengaruhi. Ada yang namanya sel E, ada yang namanya sel T. Ini sel-sel sangat berperanan pada imun sistem dan menentukan bagaimana imun sistem kita kedua sel ini. Dan vitamin D bekerja di keduanya. Ya, jadi kalau kita bilang vitamin D, vitamin C mana yang kita pilih untuk autoimun? Tetap vitamin D yang kita pilih kalau untuk autoimun. Ya, vitamin C nggak minum nggak apa-apa. Ya, itu hanya untuk misalnya untuk infeksi oke. Tapi vitamin D itu betul-betul dia bekerja di imun sistem kita. Ya. Nah, ini kita lihat ya, ini secara klasik sudah kesehatan tulang. Dengan adanya vitamin D, tulang kita menjadi kuat. Ya, jadi yang paling klasik ya. Tetapi di samping itu kembali lagi saya berbicara bahwa yang non klasik adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Ini adalah kunci, ya, kunci bahwa vitamin D meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, vitamin D itu dipengaruhi oleh durasi dan waktu paparan radiasi. Ya, bisa bisa terganggu kalau musim hujan, nggak ada matahari, berawan, kabut, ya, atau kandungan melaninnya kuat, jadi orang yang berkulit gelap itu penyerapan sinar mataharinya, vitamin D-nya lebih rendah, ya, karena pigmennya terhalang oleh pigmennya. Ya, tapi warning, peringatan, ya, bahwa kita tidak boleh terlalu lama berjemur. Kapan kita boleh berjemur? Hanya 5 sampai 15 menit. Itu untuk orang sehat maupun orang autoimun. Ya, bisa hanya 5 menit juga tidak apa-apa. Ya, tetapi betul-betul jam berapa yang paling bagus? Yang baik adalah jam 8 atau jam 9 sampai jam 1 siang. Kita lihat kondisi matahari. Kalau jam 12 siang, jadi siang bolong, mungkin hanya 5 menit kita perlu. Tapi jangan ya, yang paling bagus di punggung. Tapi kalau yang muslim mungkin sulit ya di punggung, ya sudah di tangan, punggung kaki, ya itu. Jadi memang si vitamin D itu akan dibentuk melalui matahari ke kulit ya, akan diproses. Tetapi kalau orang yang autoimun berjenis lupus itu tidak boleh ya. Karena itu dia harus minum vitamin D seumur hidup. Ya, karena dia tidak boleh kena matahari sehingga akan menimbulkan defisiensi. Nah, ini prosesnya selain daripada matahari, juga beberapa makanan ada yang mengandung vitamin D. Ya, vitamin D. Tetapi sebetulnya tidak besar ya, vitamin D di makanan kecil dosisnya. Ya, jadi kita tetap butuhkan suplementasi, ya, suplementasi vitamin D.
Ya, ini contoh-contoh sumber vitamin D. Yang paling bagus matahari, nomor 2 adalah makanan. Jadi kalau orang-orang yang ada lupus, dia nggak boleh yang ini, sumber mataharinya nggak hilang. Ya, jadi harus sumber makanan. Tapi makanan itu sedikit sekali kadarnya mengandung vitamin D. Ya, karena itu harus ditambahkan dari luar, suplementasi. Ya, nah sekarang kadar vitamin D rata-rata kurang. Ya, kalau di Indonesia. Padahal kita negara matahari. Tapi orang wanita banyak kan takut hitam nanti gitu. Jadi mereka tidak berjemur. Ya, mereka sayang nanti kulitnya jadi gelap. Seperti itu ya. Jadi kekurangan vitamin D, defisiensi sangat ironis ya di negara Indonesia, justru wanitanya ironis sekali kekurangan vitamin D. Nah, vitamin D yang normal adalah antara 30 sampai 100. Kita tidak mempunyai angka Indonesia. Ya, tetapi kita pakai angka Eropa, Amerika maupun Australia. Ini yang kita pakai. Ya, jadi kalau kurang dari 30 itu namanya insufisiensi atau defisiensi kurang dari 20. Jadi sangat kurang kalau cuma 10 atau cuma 5 vitamin D-nya ya itu sangat kurang, defisien ya. Tapi nggak boleh lebih dari 100. Lebih dari 100 toksik ya. Itu vitamin D itu membantu penyerapan kalsium. Jadi kalau kalsiumnya terlalu banyak diserap nanti dia akan menjadi mengendap ya, bisa di jantung, di paru, di liver, itu tidak baik ya. Jadi pengendapan daripada kalsium. Nah, defisiensi atau kekurangan vitamin D banyak ditemukan di negara tropis termasuk di Indonesia. Ada ternyata pada ibu hamil 85% mereka kekurangan vitamin D. Ya, pada anak-anak 44% dan pada wanita 63% ya. Dan kemudian lansia si wajar kalau lansia ya 78,2%. Nah, ini semua sebaiknya mendapat suplementasi kalau mereka tidak bisa berjemur. Nah, faktor risiko defisiensi vitamin D kalau kita lihat di sini ya, yang obesitas ya, vitamin D dan usia lanjut ya, itu kemudian yang kulitnya gelap dan orang yang bekerja dari pagi sampai malam, dari matahari belum ada sampai pulang gelap, dari gelap berangkat gelap pulang gelap ya, kapan kena matahari? Di kantor penuh AC ya, termasuk saya juga begitu, dulu berangkat gelap pulang gelap ya, jadi nggak kena matahari ya, itulah akhirnya defisiensi vitamin D saya tuh hanya 7 waktu itu, pantesan lemes ya, terus minum sekarang sudah normal. Nah, gejalanya nggak khas ya, gejala vitamin D kekurangannya tidak khas ya. Nah, pada orang autoimun itu terasa sekali ya, nyeri punggung bawah, kelemahan otot, mialgia tuh nyeri pada otot, artralgia nyeri pada sendi ya. Orang autoimun tuh nyeri sendi. Kita perbaiki dengan vitamin D, sebagian besar terasa lebih enak, lebih ada tenaga ya. Ada yang nggak ada vitamin D mudah sakit karena sistem imunnya menurun. Karena salah satu kebutuhan daripada imun sistem adalah vitamin D. Sulit tidur, mudah lelah, keringat berlebih, rambut rontok ya, bahkan ada yang disfungsi ereksi. Walaupun ini tidak khas ya, tetapi kalau orang autoimun sekarang sudah pada awareness-nya tinggi. Kapan sih kita mau periksa vitamin D? Kadar dalam serum vitamin D itu 15 hari kurang lebih ya. Yang kita periksa adalah vitamin D 25OH. Itu bentuk vitamin D dalam darah yang stabil ya. Idealnya pemeriksaan vitamin D dilakukan sepanjang musim, nggak ada aturannya, siap saat boleh tanpa puasa. Ya, nggak ada aturan baku yang menganjurkan berapa kali vitamin D harus diperiksa dalam sebulan atau 2 bulan, nggak ada. Ya, rekomendasinya 3 sampai 6 bulan sekali. Nah, kita lakukan pemeriksaan berkala ya. Yang penting adalah kita di sini sufisiensi artinya normal ya, 30 sampai 100 nilai dalam darah ya. Jadi dosis yang kita harapkan adalah normal ya. Kalau kurang kita biasanya memberikan 5.000 international unit per hari. Memang itu beberapa kan sudah berbeda, tapi saya sering memberikan kalau di bawah 10 5.000 international unit per hari. Nah, pengaruh vitamin D pada penyakit autoimun. Tadi vitamin D secara keseluruhan pada imun sistem. Ya, pada orang autoimun vitamin D defisiensi yang 50% pasien dengan fibromialgia dan lupus. Ya, rata-rata pasien lupus dan fibromialgia itu jenis autoimun namanya fibromialgia itu 50% kekurangan vitamin D. Pada wanita Jepang di penelitian Graves disease ya, yang hipertiroid gondok ya, itu 5-8%. Dan di Austria pada ankylosing spondylitis itu 73%. Ya, rheumatoid arthritis itu datanya enggak, presentasinya enggak ada di sini, tapi ada
itunya sumbernya, itu juga banyak kekurangan vitamin D. Karena itu pada penyakit autoimun kita langsung harus cek vitamin D-nya. Ya, paling tidak untuk memperbaiki sistem imunnya dulu, ya. Nah, hasil penelitian ini saya juga penelitian kecil-kecilan ya di salah satu rumah sakit swasta ya. Ternyata dari yang diteliti dari pasien-pasien yang ada itu 97,1% pasien memiliki kadar vitamin D berkurang dari normal. Ya, bayangkan ini hampir 100%. Ya, jadi jarang sekali saya periksa orang yang vitamin D-nya langsung normal. Ya, 97,1% pasien yang datang di polialergi imunologi rumah sakit salah satu rumah sakit swasta di Jakarta yang diperiksa ternyata 97,1% itu kekurangan vitamin D. Ya, sehingga kita harus memberikan vitamin D kepada pasien-pasien tersebut. Nah, rheumatoid arthritis itu juga ya banyak kekurangan vitamin D. Ya, kadar vitamin D pada pasien RA lebih rendah dibandingkan kontrol sehat. Rata-rata orang-orang autoimun vitamin D lebih rendah. Ya, karena mereka juga tidak berjemur dan juga tidak mengkonsumsi vitamin D. Ya, pada inflammatory bowel disease (IBD), ya ini autoimun pada usus itu juga sering terjadi kekurangan vitamin D. Ya, jadi sebetulnya vitamin D itu vitamin sistem imun kita bisa katakan, atau vitamin imun kita bisa katakan demikian. Ya, multiple sclerosis, ya, autoimmune thyroid disease itu semuanya rata-rata kekurangan vitamin D. Kalau vitamin D-nya kita perbaiki, sistem imunnya juga lebih baik, autoimunnya juga lebih terkontrol. Di samping obat-obat autoimunnya. Jadi kita percuma kita kasih obat-obat autoimun kalau vitamin D-nya kita tidak kontrol. Karena vitamin D-nya itu bekerja di sistem imun. Ya, karena itu sistem imunnya yang harus kita kontrol. Nah, kalau kita lihat di sini penyakit lupus, tadi Dr. Steven sudah membawakan dengan lengkap ya, panjang lebar ya. Vitamin D itu mempengaruhi kejadian dan aktivitas penyakit lupus. Vitamin D berperan meregulasi sistem imun. Dia membantu mengontrol penyakit autoimun dan mencegah kambuhan daripada lupus, SLE itu lupus ya. Nah, pasien lupus atau SLE disarankan tidak terkena paparan sinar matahari sehingga lebih rentan terhadap defisiensi vitamin D. Nah, penelitian daripada pasien dengan skor SLEDAI, kita ada yang kita sebut skor SLEDAI ya, itu untuk menilai singkatan dari skor Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index ya. Nah, ini lebih tinggi ya, kalau lebih tinggi mempunyai kadar vitamin D yang lebih rendah. Jadi kalau SLEDAI-nya tinggi, artinya penyakitnya lagi lebih kambuh ya. Itu biasanya vitamin D-nya rendah. Ya, jadi karena itu pada orang-orang penyakit lupus atau penyakit autoimun lainnya, vitamin D itu harus diperiksa, wajib. Kalau orangnya nggak ada uang, kita langsung kasih vitamin D minimal 1000 international unit. Ya, jangan sampai tidak dikasih vitamin D. Atau kita bisa kasih vitamin D yang sudah aktif bentuknya kalsitriol 0,25 mikrogram. Ya, nah vitamin D dalam bentuk aktifnya ini kalsitriol. Ya, kita sudah ada bentuk kalsitriol. Ya, kalsitriol vitamin D-nya sudah ada yang bentuknya aktif. Ya, itu mempunyai berbagai manfaat termasuk pada sistem imun. Nah, vitamin D disebut juga sebagai imunomodulator, artinya dia memodulasi, mengatur sistem imun dan mencegah infeksi dalam penyakit autoimun. Ya, jadi penelitian banyak yang menunjukkan bahwa kekurangan vitamin D atau defisiensi vitamin D dikaitkan dengan peningkatan risiko dan keparahan infeksi dan penyakit autoimun. Ya, karena itu suplementasi vitamin D bermanfaat pada pasien yang rentan infeksi dan pasien dengan penyakit autoimun. Nah, ini adalah salah satu contoh kalsitriol Stovel ini yang sudah aktif ya, bentuk yang sudah aktif. Banyak sih vitamin D, tapi ini termasuk yang dalam negeri dan ini sangat efektif sekali karena bentuknya sudah aktif ya, sehingga bisa dipakai untuk orang-orang penyakit autoimun. Baik, saya kira demikian. Ini masih sedikit lagi vitamin D dalam bentuk aktifnya tadi. Sudah ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mengenai pentingnya peranan vitamin D pada penyakit autoimun. Ya, terima kasih Prof. Iris. Menarik sekali paparannya ya.